Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ternyata PBNU ya sudah mengatakan bahwa soal politik kita tunggu Rais Am begitu. Wah, luar biasa begitu ya. Katanya tidak ikut masalah politik praktis ya. Pada hakikatnya sebagai seorang ya kiai begitu kan ya. Pada hakikatnya harus ya ada politik yang kemudian bagaimana sebagai kontrol di situ begitu ya. Artinya apa? Artinya kontrol itu sebagai bagaimana pemimpin-pemimpin Indonesia, baik dari Ganjar, baik dari Prabowo, baik dari Anies Caimin begitu di situ. Kalau terpilih nanti ya, maka para ulama ya di situ para kiai menjadi kontrol, bukan para oligarki. Dan sekarang kan berbeda begitu kan. Yang mengontrol kita itu para oligarki sehingga masyarakat dijadikan sebagai alat untuk menjadi penonton-penonton kekuasaan begitu kan ya. Ini kan kacau mereka begitu. Jadi artinya saya itu dari dulu ingin sekali begitu melihat ya peran kiai ya yang kemudian mendukung salah satu calon mereka begitu kan ya. Untuk sebagai kontrol mereka begitu kan. Tidak hanya para oligarki yang punya kepentingan besar mengontrol negara kita begitu. Akhirnya korupsi di mana-mana begitu kan. Sana sini korupsi terus birokrasi semakin amburadul semuanya begitu kan ya. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Yang menjadi dampak itu masyarakat begitu. Saya ingin sekali para masyaikh, para guru ya, para kiai yang punya kapasitas dalam keagamaan, cobalah sebagai kontrol mereka begitu kan, sebagai pemerintahan ini. Memang ini negara demokrasi begitu. Jangan sampai begitu kan ya, alat-alat kepentingan politik itu dijadikan mainan oleh para kekuasaan begitu. Apalagi para oligarki yang punya modal besar begitu kan. Itu sangat gimana begitu kan ya, sayang seribu sayang begitu. Maka dengan adanya Caimin ini maju sebagai cawapres begitu kan, saya bangga sekali begitu ya, apalagi di kalangan pesantren begitu kan ya. Tentu ini menjadi semoga saja masyarakat ya atau para kiai yang menjadi kontrol ya Anies Caimin kalau menang nanti begitu kan ya, daripada oligarki yang mengontrol sana sini terus kemudian tidak menemukan titik temu, hanya haus kekuasaan, mengambil hak rakyat di situ, korupsi di mana-mana. Ya inilah pada hakikatnya kita tahu sendiri bahwa bagaimana realitas dan perkembangan hari ini begitu kan ya. Bahkan ini menarik, PBNU ya kan menyatakan soal politik kita tunggu Rais Am. Arahnya kemana begitu ya, kita tunggu saja arahnya kemana begitu. Yang namanya politik itu kan terserah mau pilih yang mana begitu. Yang penting demi bangsa dan negara begitu kan, begitu logika kita begitu ya. Gus Yahya mengatakan ya sudah diberikan pesan ya agar ya katanya agar menunggu ya keputusan dari Rais Am untuk memutuskan arah dukungan PBNU ya. Bahkan sejauh ini yang paling jauh katanya begitu. Katanya tidak mau berpolitik ya, kata Gus Yahya ini begitu. Sebenarnya tidak mau berpolitik sebenarnya karena ini adalah urusan keagamaan ya, urusan sosial. Saya kira setuju sekali begitu kan. Biarlah PKB yang menjadi politik di situ begitu kan ya. Halah ya, kata siapa begitu ya, Blin Plan ya katanya begitu. Ini komentar-komentar netizen begitu kan ya. Wah gimana ini begitu, mendukung Ganjar, Prabowo atau Anies ini. Katanya jangan mendukung ya keputusnya dari Rais Am ya begitu ya. Kita tunggu saja bagaimana mereka begitu. Sama-sama baik ya atas pilihan mereka begitu. Tapi tunggu saja begitu. Tapi pada hakikatnya kalau menurut saya pribadi lebih condong ya melihat dari potensi ini begitu kepada Caimin begitu kan ya. Karena siapa lagi coba yang lahir dari NU begitu kan ya, dari lahir dari NU lain partai PKB begitu kan. Saya kira banyak sih kedekatan-kedekatan itu. Ada NU, ada di Nasdem, terus kemudian ada di P3, ada di yang lain begitu, apalagi di PDIP begitu, ada yang lain begitu kan. Saya kira sebagai netralitas itu paling penting. Menurut saya pribadi begitu, paling penting begitu. Kalau ada soal dukung-mendukung, maka kemudian bagaimana yang kita hadapi di masyarakat begitu kan ya. Kenapa kok tidak netral sana sini begitu. Lihat saja nanti begitu ya. Bahkan banyak komentar-komentar netizen hari ini begitu ya. Sangat luar biasa komentar-komentar mereka begitu ya. Nggak berpolitik ya kalau dukung NU ke Amin luas ya. Ini komentar-komentar netizen. Mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya. Ini menarik begitu kan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kalau PBNU lalu kemudian berpolitik gimana ini katanya begitu. Kita tunggu fatwa mereka begitu ya. Ini
Bahkan ya dinyatakan bahwa yang menyatakan Ketua Umum Pengurus Nahdlatul Ulama ya PBNU ya Yahya Khalil Stakuf ya atau Gus Yahya berpesan kepada warga Nahdlatul Ulama untuk menunggu sikap politik dari Rois Am Kiai Miftahul Ahyar ya. Ini menjadi luar biasa begitu kan, para kiai, para sesepuh yang kemudian memberikan dorongan ya untuk politik apakah netral atau tidak begitu kan ya. Bahkan ini ya dari Kompas ya, hal itu disampaikan dalam pembukaan Rakernas Fatwa Fatayat NU yang disiarkan melalui kanal YouTube ya TV NU. Soal yang lainnya misalnya soal politik dan lainnya sudahlah ikuti saja ya kita tunggu dari Rois Am katanya begitu. Wow, menarik begitu kan? Ya mengapa saya katakan menarik begitu? Dan pada hakikatnya kita tahu bahwa proses dalam demokrasi kita begitu tidak hanya menjadi penonton hari ini begitu kan ya, para ulama, para kiai bersatu bagaimana bersama-sama untuk menjadi ya politik ini sebagai ya perdamaian yang sangat luar biasa. Kira-kira seperti itu begitu. Dan bahkan di satu sisi banyak yang kemudian mengatakan bahwa kenapa harus berpolitik katanya begitu ya. Kalau soal ini muncul dari peran pribadi atau muncul dari pribadi mereka tidak menjadi masalah. Karena banyak sekarang yang mengkaitkan bahwa dengan ya organisasi yang lain misalnya begitu kan ya. Kalau dalam pribadi mereka untuk mengkritik ya silahkan atau apa begitu kan ya. Bahkan ya Gus Yahya mengatakan bahwa ya ia sudah diberi pesan agar menunggu keputusan dari Rois Am untuk memutuskan arah dukungan PBNU. Kemarin sudah dibilang sama Rois Am ya untuk kemarin yang sudah kita tunggu saja. Saya saja sudah disuruh nunggu, masa kalian enggak nunggu ya, kita nunggu saja, sudah enak katanya begitu ya. Gus Yahya kemudian menekankan bahwa politik tak lagi jadi kepentingan utama PBNU. Sip, bagus begitu kan. Saya mendukung begitu kan ya langkah ini begitu. PBNU saat ini lebih bercorak pada organisasi Islam yang turun langsung memberikan perubahan tanpa terafiliasi dengan politik praktis. Saya setuju dengan pendapat-pendapat itu. Kemudian kalau PBNU tidak berpolitik, ya, tidak mengikuti politik praktis begitu kan. Saya setuju sekali begitu karena ini adalah organisasi kemasyarakatan begitu. Kalau toh misalnya ada kader-kader yang kemudian ya dari struktur mereka ya ikut politik begitu kan, apakah dia mengatasnamakan pribadi atau mengatasnamakan organisasi mereka begitu kan, begitu logikanya begitu. Artinya selama ini menurut saya pribadi begitu, kita tunggu saja bagaimana dengan ya ungkapan dari ya pertanyaan dari Rois Am ini begitu kan. Karena pada hakikatnya kita tahu bahwa di masyarakat Indonesia hari ini baik dari pendukung Prabowo, Ganjar, Anies Baswedan, wah di media sosial sudah kalang kabut mereka begitu kan. Bahkan di satu sisi banyak yang menuduh polarisasi, banyak yang menuduh ingin memecah belah, ingin menjegal Anies Caimin di situ begitu kan ya. Dia menyebutkan pemilih di 2024 bukan kepentingan utama ya, bisa dilibaratkan hanya sebatas simbol dan estafet kepemimpinan yang ada di Indonesia. Bahkan karena yang kepentingan ya soal politik ini yang penting kan lewat dengan selamat. Itu aja yang penting ya. Ini cuma ya tepat lewatan saja begitu. Ini cuma ya tempat lewatan saja. Ini bukan pesan pusat kepentingan kita. Karena ya positioning Nahdlatul Ulama itu sebagai ya sudah bergeser tidak lagi berpolitik. Wow, luar biasa begitu kan. Saya setuju sekali kalau misal PBNU tidak berpolitik begitu, karena itu adalah organisasi Islam begitu, organisasi keagamaan, organisasi sosial di situ begitu. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi kalau berpolitik maka orang akan menganggap wah kenapa kok berpolitik sana sini begitu. Tetapi pertanyaan sekarang, kenapa PBNU yang menjadi sorotan begitu? Kenapa Muhammadiyah kok tidak jadi sorotan begitu kan? Itu kan yang menjadi pertanyaan penting mereka begitu. Artinya ya dalam apapun yang penting bangsa dan negara ya jangan sampai ada perpecahan, kira-kira seperti itulah begitu. Saya setuju sekali, tetapi kalau lebih setuju sekali kalau ada para ulama di situ begitu menjadi kontrol sebagai kepada pemimpin kita begitu kan, siapapun terpilih nanti itu lebih baik dibandingkan dengan para oligarki yang punya kepentingan besar di situ begitu ya. Akhirnya ya pada hakikatnya banyak yang tidak pro terhadap rakyat, kira-kira seperti itu. Apalagi korupsi yang ada di Indonesia semakin merajalela begitu ya. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube dari Podcast Rakyat ini.